Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid Al-Manar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membahas pembahasan pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita, dan seperti yang telah disampaikan beberapa atau bulan yang lalu, ya, kita masih membahas tentang sebuah ilmu yang kita mempelajarinya tetapi tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan untuk mengamalkannya. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, kita kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita memiliki ilmu harus diamalkan, kecuali ilmu ini. Karena ilmu ini tidak boleh apa? Diamalkan, sudah dipelajari tidak usah diamalkan. Ya. Yaitu apa? Bab apa? Bab alam. Jadi jangan sampai habis belajar di sini kemudian diamalkan di rumah. Tidak perlu diamalkan. Itu mengetahuinya agar kita bisa mewanti-wanti dan menjauhi. Dan bahwasanya disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan, ya, setan itu ya mengirimkan prajurit-prajuritnya ke seluruh penjuru. Kemudian mereka datang melapor kepada iblis. Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya saya pernah melakukan ini dan ini, menggoda si fulan untuk korupsi, untuk mungkin judol, untuk yang lainnya, ya. Tetapi apa? Katanya semuanya itu tidak merupakan apa? Keburukan. Sampai apa? Ada seorang yang dia adalah pasukan dari iblis, ya. Dia mengatakan, sesungguhnya saya tidak meninggalkan, ya, dua orang tersebut kecuali dia sudah apa? Bercerai. Maka kata iblis, nikmat, kamu adalah sebaik-baiknya orang yang atau iblis jin yang apa? Menghancurkan kehidupan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak, ya, kehancuran akibat perceraian. Banyak kehancuran akibat apa? Perceraian. Mungkin kalau judul, ya, yang hancur dirinya saja dan ekonomi. Tetapi ketika perceraian itu terjadi, ya, walaupun mungkin awalnya gara-gara apa? Didiamkan, ya. Tetapi ketika dia sudah apa? Pernikahannya itu sudah terlepas, bercerai, maka kasus-kasusnya akan banyak, kisah-kisahnya akan banyak, ya. Mungkin anaknya diadopsi sama orang lain, ya, karena ditinggal oleh kedua orang tuanya, ya. Akhirnya, dan dia adalah anak perempuan. Masya Allah, kemarin saya menemui sebuah masalah, ya. Ketika ada orang yang datang ke saya, adiknya mau nikah, ya. Adiknya apa? Mau nikah, sedangkan dia, ya, adalah walinya. Pada detik-detik terakhir, jadi besok mau dinikahkan, hari ini baru ditelepon sama keluarganya bahwasanya dia bukan apa? Bukan saudaranya. Loh. Maka harus dia apa? Cari lagi pamannya. Padahal harusnya dia yang jadi wali. Nah, ini sesuatu yang terjadi mungkin karena perceraian dan sebagainya, walaupun kita tidak mengetahui awal dari permasalahan. Tetapi, ya, sebuah keluarga akan hancur, ya, tidak hanya dirinya tetapi juga anak-anaknya, mungkin hubungan kita dengan mertua kita, anak-anak kita dan lain sebagainya.
banyak anak-anak yang tidak diperbolehkan bertemu lagi dengan siapa? Bapaknya. Padahal bapaknya adalah walinya. Kalau dia adalah seorang anak perempuan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membahas tentang bab talak dan kita tidak memulai dari awal lagi, kita sampai pada mempersaksikan talak. Jadi jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf, di antaranya imam yang keempat dan selain dari mereka menganjurkan untuk mempersaksikan talak. Jadi talak itu dianjurkan untuk dipersaksikan, bukan diwajibkan. Ya cuma dianjurkan. Dulu saya pernah belajar bab ini, kembali saya sampaikan bahwa saya sudah kepikiran bagaimana orang pengen mempersaksikan talak. Makanya talak itu Pak tidak terjadi kecuali kecuali memang benar-benar sesuatu yang sudah tidak bisa dimaafkan. Talak itu nggak mungkin terjadi kecuali sesuatu yang sudah dimaafkan. Kemarin kita sudah bahas di antaranya adalah ini. Orang kalau cuma masalah marah, mungkin kita datang istri kita nggak menyambut kita dan lain sebagainya, kemudian kita terucap kata talak, walaupun itu jatuh talak, tetapi rujuk, ya kan Pak? Rujuk, pasti rujuk. Ya malam sedikit melihat anak, melihat istri tidur, rujuk. Nanti kita bahas habis ini masalah rujuk. Kenapa? Tetapi kalau talak itu terjadi gara-gara masalah yang sudah bertumpuk dan tidak mungkin diselesaikan, maka pasti terjadi. Pasti dengan mudahnya dia akan mengatakan, tunggu di sini, saya akan ambil 2 orang saksi. Dan inilah yang benar-benar terjadi Maka mustahab disunahkan untuk mempersaksikan agar tidak terjadi perselisihan. Apalagi talaknya dengan kemarin kita bahas ada yang sharih, ada yang kinayah. Ada yang bahasanya jelas, ada yang bahasanya bahasanya kiasan. Seperti kita akan datang. Nah, kalau orang yang benar-benar pengen mentalak, maka dia hadapkan orang tuanya, kumpulkan. Biasanya seperti itu. Kemudian kita datang, kita ngomongkan, Pak, Bu, ini ulun kembalikan anaknya. Saya kembalikan anak sampean. Nah ini benar-benar sudah terjadi Pak. Dan itu dipersaksikan. Berbeda dengan orang yang cuma marah. Kemudian dia akan mengatakan bulik ikam. Maka kata-kata bulik ikam, pulanglah kamu. Maka kata-kata tersebut memiliki harus memiliki. Apakah dia meniatkan talak atau hanya sekedar bersama. Seperti itu. Kemarin kita sudah membahas itu. Kemudian kita akan membahas macam-macam talak. Talak itu ada 2. Talak ada Ada 2. Ada talak raj'i, ada talak bain. Talak raj'i adalah talak yang bisa rujuk. Talak yang bisa Kita akan membahas hari ini tentang talak raj'i, talak yang bisa rujuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratan." Talak itu berapa? 2 kali. Maksudnya talak yang bisa rujuk berapa? 2 kali. Nih antum hati-hati. Kalau dia pernah mengatakan sekali kepada istrinya, kamu saya talak, maka kemarin yang seperti kita sebutkan ada 3 hal yang jika jidduhunna jiddun hajiruhunna jiddun, main-main benar-benarnya sungguh-sungguhnya itu terjadi, tetap hukumnya, dan main-mainnya juga tetap hukumnya. Yang pertama nikah, raja, rujuk, talak dan rujuk. Ini kalau kita main-main tetap. Contohnya kita ngomong kepada istri kita, saya talak kamu. Kalau kamu nggak habiskan, saya talak kamu. Kalau kamu nggak habiskan makanannya, saya talak. Kalau dia nggak habis, maka jatuh talak. Walaupun kita cuma main-main. Makanya kalimat talak ini tidak boleh kita main-main. Tidak boleh kita main-main. Karena main-mainnya itu tetap jatuh talaknya, jatuh talak.
Apalagi dalam kondisi apa? Marah. Ya, marah dikit langsung apa? Talak. Istri datang, kita datang capek-capek dari jauh, ya. Datang ke rumah karena anak banyak, tidak ada pembantu, badannya kotor. Kamu nih kayak gini, saya talak aja satu. Tahu bulan depannya ngomong lagi. 3 bulan nanti pas lagi 3 bulan lagi, baru pulang. Ya. Datang lagi, mengucapkan itu lagi. Karena banyak sekali laki-laki yang kadang apa? Setiap berkelahi mengucapkan apa? Kalimat apa? Cerai. Ya. Talak. Maka ini harus ada. At-talaqu apa? Maratan. Fa imsakum bima'ruf, kamu pegang dengan baik-baik, au tasrihum bi ihsan, atau lepaskan apa? Dengan cara yang baik. Gak boleh kita gantung. Biar gitu. Karena kita laki-laki, ya, tidak punya masa iddah, tidak punya apa? Batasan nikah, ya. Istrinya digantung, tidak ditalak, kita nikah lagi sama yang lain. Itu loh. Kalau kita mau pegang, kalau mau lepaskan, lepaskan. Dan kalau istrinya berzina, sedangkan dia masih berada di mana? Tanggungan kita, maka dosanya kembali kepada siapa? Mereka. Makanya kemarin pas ada seorang suami datang konsultasi, kayak saya lepaskan aja, dasar bujur kayak lepaskan aja. Kenapa kalau tidak kita lepaskan? Ya, kalau tidak kita lepaskan, kemudian dia bermain mata dengan yang lain, akhirnya apa? Dia berzina. Dan yang menyebabkan perzinahan karena apa? Karena ada sebagian orang laki-laki saking egoisnya, dia nggak mau caranya, serah ya. Dikasih makan enggak, dikasih enggak, tapi diceraikan apa? Tidak mau. Disuruh datengin ke KUA enggak juga, tanda tangannya juga. Perlu kan? Dia pengen nikah susah, kakaknya dibawa kabur. Ada di Pak Sumatera, namun begitu. Murid saya. Dia sampai sekarang nggak punya nik. Kenapa? Karena bapaknya itu, ya, dia pisah, ya, tapi nggak dia apa? Nggak diurus ke pengadilan, tidak diurus ke kementerian, ke apa, Disdukcapil. Akhirnya apa? Istrinya pengen ngajukan nikah lagi, statusnya masih apa? Masih nikah. Jadi dia nggak bisa. Akhirnya dia nikah dengan orang lain, ya, tetapi tidak bisa dimasukkan. Anaknya nggak punya nikah. Kenapa? Karena ibu bapaknya nggak bisa nikah. Ini sesuatu ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Tapi satu bima'ruf." Pegang. Kalau tuh mau pegang, jangan disiksa. Ya. Didatengin tapi tidak dikasih nafkah batin. Cuma dikasih nafkah apa? Nafkah. Buat anaknya juga. Jadi istrinya cuma sebagai pembantu dari apa? Anaknya. Seperti itu. Buat tasrihum bi ihsan, atau lepaskan. Kalau itu pengen pegang terus. Kalau mau dilepaskan, lepaskan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah apa? Talak apa? Talak raj'i. Talak yang masih bisa diterima. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang lain, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri menunggu 3 kali apa? Quru. 3 kali quru. Ya. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan apa? Quru. Ada yang mengatakan masa haid, ada yang mengatakan masa apa? Suci. Tetapi yang paling bagus adalah masa apa? Masa haid. Jadi setelah ditalak, dan nanti pembahasannya akan dibahas. Talak itu, ya, dilakukan tidak boleh pada masa apa? Haid. Tidak boleh masa apa? Haid. Jadi masa apa? Suci. Kayak apa? Marahnya sekarang. Pas dia lagi haid, kita marah, ya. Masa nunggu suci baru keluar apa? Talaknya. Ini yang belum pernah kita pikirkan. Saya kemarin juga sudah sampaikan. Kalau kita belum sampai pada level tersebut, ya, kita tidak sampai kemarahannya pada level tersebut, kita nggak bakalan sampai ke otak kita itu mengucapkan kalimat apa? Kalimat. Tapi kalau sudah permasalahan, ya sudah bertumpuk-tumpuk, nunggu seminggu kah habis haid, oke, santai ya, tahan juga. Ya.
permasalahan itu cuma marah aja. Ya. Masalah rumah tangga ini kan sering Pak ya, yang kita sudah berumah tangga, ada yang belum nikah, kemarin ada yang belum nikah. Belum masalah nikah, belum nikah sudah bahas talak. Antum sih lambat. Dulu kita udah pernah bahas sama nikah. Nasir ngomong dulu Nasir. Nanti kita ulang lagi. Soalnya kalau kita bahas nikah, nanti antum nikah Aku dua. pengen mana? Nasir pengen mana? Kembali ke dalam bab ini, ya sampai mana tadi? Bahwasanya kalau kita belum pernah sampai pada level kemarahan seperti itu, nunggu sampai besok pagi ya kan? Jangankan besok pagi, kadang kita marah kan? Ya, alhamdulillah saya adalah tipe suami yang kalau marah itu nggak sampai subuh. Ya, malam-malam itu ketika melihat wajah istri tidur, kemudian anak kita tidur, sudahlah, besoknya sudah kan selesai. Tetapi kalau permasalahan itu bertumpuk. Nunggu sampai 2 minggu apa? Nunggu sampai apa orang tuanya kumpul apa? Tahan gitu. Kalau kita pernah bertemu dengan orang-orang yang memiliki permasalahan rumah tangga, kita akan sampai pada bab itu. Ternyata benar. Kalau kita enggak, jangankan marahan apa? Seminggu, ya. Baru marah sehari aja rasanya udah gelisah-gelisah. Ketika istri sudah membikinkan kopi, sudah minum, manis lagi. Ya. Selesai urusannya kan? Makanya disebutkan di sini. Perhatikan, kalau kita mentalak istri, naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan. Jika terjadi talak, maka istrinya harus di mana? Di rumah. Gak boleh dikembalikan kepada orang tua. Istri yang ditalak, masa idahnya di rumah siapa? Suami. Masa idahnya di rumah siapa? Suami. Kayak itu tadi. Mungkin caranya. Emang gunanya memang seperti itu. Supaya apa? Tidak terjadi apa? Perceraian. Kenapa perceraian kita itu terjadi dan terus menerus? Ya karena ketika marah, ditalak, istrinya disuruh apa? Suruh pulang dan kita bisa apa? Bisa hanya bahkan disuruh untuk tidur bersama. Oke, itu katanya tengah malam lucu. Memang itu gunanya. Memang itu apa? Gunanya. Kembali ke dalam bab ini. Terus apa hikmahnya rujuk? Kata Allah Subhanahu wa taala, la tadri la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Mungkin setelah kita talak, istri kita akan mengatakan, sekalinya dia apa? Benar-benar pengen menceraikan kita. Akhirnya dia dulu, kemudian apa? Dia memperbaiki apa? Memperbaiki apa? Akhlak. Ya kan? Karena ada istri yang sudah badul tiktokan terus tiktokan ya, sampai ke tempat kata talak, baru dia apa? Tolong. Baru dia mau memperbaiki diri. Tapi jangan dicoba ya. Jangan apa? Jangan dicoba. Tapi mungkin ada. Makanya syariat kita adalah syariat yang paling bagus. Agama sebelum kita ada yang memperbolehkan talak terus, ada yang tidak memperbolehkan apa? Talak. Sampai mereka mengatakan apa? Yang dipersatukan dengan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh apa? Ada yang seperti itu. Ya. Pokoknya harus. Pokoknya apa? Mau suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, tetap harus dalam satu apa? Ikatan. Kalau dia pisah, maka dikeluarkan dari gereja. Itu mereka. Tapi Islam tidak. Islam ada apa? Ada rujuk. Ada talak, ada nikah, ada talak, ada rujuk lagi. Ada talak, ada nikah, ada rujuk lagi. Nah, talak ini cuma 2 kali. Yang boleh apa? Rujuk. Maka antum harus hati-hati dengan kalimat. Apalagi kalimatnya kalimat yang sharih, yang logik, ya, yang sharih, yang apa jelas. Ya, yang pertama apa? Contohnya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia cerai. Kemudian apa? Talak. Walaupun talak itu dalam bahasa Arab bisa masuk ke dalam bahasa apa? Indonesia. Ini sudah nggak ada kalimat yang lain. Ya. Kecuali kata cerai itu berubah jadi apa? Ketika bercerai kita untuk ya itu berbeda. Itu berbeda. Itu berbeda kalimatnya. Tetapi kata cerai kalau dia ucapkan suami kepada istri, cuma ada kata satu apa? Satu makna, nggak ada yang lain. Ya kalau apa? Tapi kalau kita ngomong kepada istri kita, kamu saya pulang saya kepada orang tua, maka dia memerlukan apa? Niat. Dan kalau kata talak dia tidak memerlukan apa? Niat. Tidak memerlukan niat.
Apakah dia main-main atau benar maka jatuh apa? Dan talak itu berapa? 2 kali. Dulu ada ibu-ibu ngomong, Ustaz, ada tetangga saya, setiap dia marah dia mengucapkan talak, saya talak. Kata saya sudah berapa kali? Puluhan. Sudah berapa kali? Puluhan. Terus kayak apa, Ustaz? Kata saya, ya Allah. Antum datangi saja Kementerian Agama, kata saya. Ya suruh datang ke Kementerian Agama minta hukum dari mereka. Hukum dari karena ya kan. Menterinya bulan Jadi kejadian ini Iya, kan. Dan sekarang Pak, perceraian itu banyak sekali. Banyak sekali, nggak 1-2. Makanya kalau antum datang ke mana? Ke Kementerian Pengadilan Agama sampai antri. Banyak itu antri. Banyak sekali. Bahkan banyak yang dapat apa? Akta cerai kemudian apa juga di TikTok. Dan mereka mengatakan saya lebih berbahagia ketika apa? Sudah cerai. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian ya, ketika suami jatuh talak 1, talak 2, kemudian talak berapa? Talak 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'di hatta tankiha zawjan ghayrahu." Jika jatuh talak 3 kali, ya, talak 1, kemudian dia rujuk. Ya, talak 1 dia rujuk. Sebelum masa apa? Masa iddah. Jadi talak 1 jatuh, masa iddahnya berapa? 3 kali apa? Haid. Ya. Haid pertama, haid kedua, rujuk. Saya ulang lagi, haid pertama, haid kedua, rujuk. Atau malamnya langsung rujuk. Talak pertama, malam sudah apa? Sudah rujuk. Tetapi kalau haid pertama, haid ketiga, haid kedua, haid ketiga, habis 3 kali haid, maka dia bukan istri kita lagi. Kalau kita pengen ngumpuli dia lagi, maka kita harus apa? Nikah lagi. Hijab kabul. Nah ini sering masalah. Ya. Antum talak, antum pergi tinggal kemana? Kerja. Ya. Pulangnya kapan? 3 bulan. Di selama di kerja itu antum komunikasi enggak, ngasih kalimat rujuk enggak, pokoknya dia laki-laki itu sering kayak gitu. Ketika dia sudah mentok sama apa masalahnya, apa yang dia lakukan? Kabur dengan apa? Pekerjaan, mancing, main, sudah hilang, ya kan? Terus apa? Setelah 3 bulan antum cuti, datang lagi ke istri antum. Itu bukan istri kita. Kenapa? Karena sudah selesai masa apa? Masa iddah. Paham ya? Jadi kalau masa iddah habis, kita harus apa? Ajab kabul. Tetapi kalau sebelum iddah habis, antum cukup dengan kalimat rujuk, saya kembali kepada kamu atau kembali kepada saya, atau kalimat yang berkonotasi hal tersebut, atau dengan apa? Perbuatan. Atau dengan apa? Perbuatan. Ya, berhubungan badan. Ya, itu berarti sudah apa? Rujuk. Ya, tetapi kalau itu cuma sentuhan, ya. Contohnya apa? Istrinya sakit, kemudian apa? Kita sentuh, kemudian kita bersihkan, tetapi tidak ada niatan untuk rujuk, maka itu tidak terjadi apa? Rujuk. Contohnya kita talak istri kita, kemudian istri kita pingsan, kemudian apa? Kita bersihkan bajunya, kita peluk dan kita, padahal itu makhluknya bukan buat apa? Bukan buat rujuk, tetapi cuma menolong dia, maka itu tidak terjadi apa? Jadi kalau persetubuhan, hubungan suami istri itu berarti tandanya apa? Rujuk. Tapi kalau cuma sentuhan, dia tidak berarti apa? Rujuk. Ya. Kalau ucapan, pasti itu sudah apa? Sudah. Contohnya saya kembali, saya meminta maaf dan kita kembali pulang lagi. Nah itu apa? Berarti kita apa? Sudah apa? Sudah. Bedanya, kalau masa iddah habis, kita cukup apa? Ijab kabul. Kalau satu kali apa? Talak, kemudian masuk habis masa iddah, maka kita apa? Cukup dengan apa? Dengan ijab kabul.
Tetapi kalau sudah 1 kali, kemudian rujuk, 2 kali rujuk, 3 kali marah, kemudian kita apa? Talak istri kita, maka kita tidak boleh menikahi istri kita sampai apa? Dia nikah. Ada namanya menghalalkan. Nah, apa hukum menghalalkan? Ya, maka kita tidak boleh menghalalkan, ya, kecuali dia nikah dengan sendirinya dan talak dengan sendirinya. Contohnya apa? Setelah 3 kali, ya, pas ketiga kali, kayak apa tuh? Ulun masih hendak sama dia. Maka kita nggak boleh nikah sama dia sampai dia nikah dengan orang lain dan kemudian orang lain itu menceraikan apa? Orang tersebut. Sedangkan kalau kita nyuruh orang lain dibayar. dibayar, biarlah nikahi istri ulun sebulan, habis itu cerai. Ternyata apa? Habis sebulan, setelah talak 3 kali, baru ketahuan istrinya apa? Si itu. Yes. Lalu dia apa? Menyesal. Lalu dia menyesal. Kemudian akhirnya apa? Dia menginginkan apa? Hartanya. Dan mungkin ini sesuatu yang apa? Kadang lucu ya, tapi ini Pak, bisa terjadi pada apa? Kehidupan pasti akan ada orang yang seperti itu. Akan ada orang yang datang lagi kepada kita dan mengatakan apa? Saya ingin menikah. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, oleh Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallillah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaknat orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan. Tidak boleh. Dua-duanya ini apa? Bila. Dan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bersabda, ala ukhbirukum bil taisil musta'ar. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang taisil musta'ar? Taisil musta'ar itu sebenarnya dalam bahasa Arab dia adalah domba yang pejantan. Kan pernah di awas ada domba yang apa? Ini khusus cuma buat apa? Iya. Dikawinkan ya. Jadi badannya besar dan lain sebagainya. Nah, kata Rasulullah, maukah kalian sekali sebutkan orang yang dia itu seperti apa? Domba itu. Ya. Domba tersesat. Maka kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Qala huwa al-muhallil. Dia adalah orang yang apa? Menghalalkan. Maka Rasulullah menyebutkan la'anallah, Allah melaknat al-muhallil wal muhallal, orang yang menghalalkan dan itu kalau sudah kita talak 3 Pak, itu kemungkinan untuk apa? Balik susah. Kita nikah lagi ya berat sekali. Kenapa? Ya. Karena dia harus nikah dengan sendirinya dan harus talak dengan apa? Sendirinya. Tapi kemungkinan ada nggak? Ada orang yang apa? Nikah masa muda. Setelah nikah masa muda, ya, selesai, ya, akhirnya dia nikah dengan orang lain. Pas sudah tua, sama-sama apa? Janda dan duda, dan akhirnya apa? Menikah. Saya nggak usah jauh-jauh. Saya punya teman, bukan teman sih, murid saya. Tapi karena dulu saya masih terlalu muda, jadi bedanya tipis banget. Saya lulus dari Mahat, dari pondok. Dia apa? Disuruh pengabdian. Dia kelas 3, saya kelas, kalau nggak kelas 2, dia kelas 2. Jadi beda kami cuma setahun aja, kalau nggak 2 tahun. Jadi seperti itu. Jadi dia nikah dengan apa? Istrinya. Ya. Karena qadarullah masalah sesuatu, ya. Dan dia tidak apa? Tidak jadi kembali ke dalam talak ada lagi talak bain. Talak yang tidak boleh rujuk itu juga terjadi apabila talak itu dikerjakan oleh orang yang belum menyentuh. Apa? Jadi kalau kita nikah sama seorang perempuan, kemudian apa? Malamnya, ya, ketika
ketika dibuka ternyata apa? Tidak, kita tidak bisa memaafkan atau ada hal lain, atau kita sudah dan kita belum menyentuhnya. Perhatikan Pak, menyentuh di sini disebut lamasa. Di sini ada sesuatu yang apa? Perkataan Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan bahwa itu adalah yang berhubungan suami apa? Suami. Kemudian besok paginya kita ceraikan, maka kita tidak boleh rujuk. Kenapa? Karena belum pernah kita apa? Kita sentuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nakahtumul mu'minat." Kalau kamu menikahi seorang perempuan mukminat, tsumma talaqtumuhunna, sedangkan kamu mentalaknya min qabli, sebelum antamasuhunna, engkau menyentuhnya. Ya, apa kata maksud menyentuhnya? Sentuhan apa? Sentuhan malam pertama, oh menyentuh ya. Antamas fama lakum alaiha min iddatin ta'tadunha. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada iddah bagi dirinya. Jadi langsung talaknya talak apa? Talak bagi. Nah, teman saya itu. Jadi setelah, mungkin saya buka sedikit karena aku juga nggak tahu. Jadi dia itu, si perempuan ini terlalu senang sama siapa? Laki-laki. Kemudian dia apa? Dia membuat hilah. Perhatikan Pak. Hilah itu apa? Tipu daya. Dan tipu daya perempuan itu apa? Ya sangat kuat ya. Itu disebutkan Allah dalam apa? Dalam surat Yusuf. Jadi dia ngomong kepada orang tuanya bahwa dia apa? Hamil. Dia ngomong sama orang tuanya apa? Hamil. Akhirnya dinikahkan. Tapi karena si laki-laki itu menganggap bahwa saya itu nggak pernah menyentuhnya, saya tidak pernah apa menyentuhnya, maka dari awal pernikahan sampai beberapa bulan, lebih mungkin setahun, dia tidak menyentuhnya sama sekali untuk membuktikan bahwasanya tidak ada apa. Memang tidak ada, memang tidak ada apa. Kemudian kita, tapi qadarullah. Setelah si perempuan itu menikah dengan suaminya dan dia menikah dengan apa? Istrinya. Setelah itu mereka nikah lagi. Kan adanya. Kan ada. Dulu pas di awal ditolak, sekarang kemudian apa? Dia nikah lagi. Dan ini Pak pasti ada. Karena Allah menurunkan apa? Ayatnya. Dan Allah tidak pernah menurunkan sesuatu yang apa? Sia-sia. Nggak ada, orang Allah nggak ada sesuatu yang sia-sia. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Nggak ada hukum Islam tuh ada mungkin. Allah menurunkan hukum itu karena memang apa? Allah mengetahui bahwa hukum itu pasti akan apa? Dipakai. Dan Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Nggak ada Allah menciptakan terus ayat Al-Quran yang kemudian apa? Ayat itu nggak kepakai. Makanya orang-orang liberal itu ada. Orang-orang yang kurang. Kenapa mereka mengatakan apa? Ayat Al-Quran ini ada yang bisa diporsinya sesuai, ada yang tidak sesuai. Enggak ada. Semua Al-Quran. Karena apa? Allah menciptakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melarang sesuatu karena Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Kembali ke dalam bab ini, jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah 3 kali talak, maka harus ada orang yang apa? Halil. Orang yang menghalalkan. Kemudian rujuk adalah hak suami. Ia tidak berkuasa untuk menggugurkan. Jadi rujuk itu hak kita. Kalau kita pengen rujuk istri, tapi istrinya nggak pengen, tetap seperti talak juga hak siapa? Hak suami. Hanya saja ketika antum punya hak ini, jangan sampai antum apa? Sia-siakan. Jangan sampai antum sia-siakan. Ada orang bagus-bagus talak itu. Dan antum harus tahu bahwasanya di antara apa? Tipu daya setan adalah bahwasanya rumput tetangga itu lebih apa? Makanya kata Rasulullah SAW, kalau antum keluar dan mendapati apa? Tertarik dengan wanita, maka antum datangi istri. Tapi antum sendirian di sini. Kalau darullah antum apa? Ya, banyak laki-laki sih nggak ada perempuan. Makanya biasanya kalau di tambang itu kalau ada ya, buaya yang nyambi. Kembali dalam bab ini,
Rujuk adalah apa? Hak suami. Kalau suami yang katakan saya rujuk, nggak bisa kita apa? Istri tidak perlu apa? Tidak perlu apa? Tidak perlu dari orang tua atau dari istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amsikuhunna." Perintahnya kepada siapa? Laki-laki. Fa'amsikuhunna bima'ruf, dengan ma'ruf, peganglah dengan ma'ruf, au farikuhunna bima'ruf, atau lepaskanlah dengan yang baik. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau antum subhanallah, qadarullah, alhamdulillah, sudah tidak bisa lagi menahan, tidak ada lagi hal-hal yang bisa menyatukan antum, maka ya sudah, lepaskan dengan apa? Dengan tetapi pada Allah, perhatikan, sering yang lalai adalah ya, istri kita bisa kita cari, tapi anak kita nggak bisa diputus. Ya. Istrinya apa? Istrinya dicerai, anaknya juga apa? Diputus. Ya. Anaknya harus tetap, dan istri kita harus dibayar. Mantan istri kita harus dibayar untuk apa? Menjaga anak-anak. Kadang cuma dikasih anaknya. Ya, ini harus adil. Saya bertemu dengan temannya, pada waktu sudah cerai dengan istrinya, dan itu berat sekali. Kenapa? Karena ketika kita pengen memulai sesuatu yang baru, kita sudah punya buntut berapa? 2 anak. Untuk 3. Jadi saya punya teman, anaknya sudah 3. Baru punya anak 2 udah 5. Baru punya tambahan 2 udah berapa? Udah 5. Dia pengen punya anak 3 sudah setengah usia. Sudah banyak tanggungan. Berat sekali. Maka kita berharap keluarga kita baik-baik saja, orang-orang di sekitar kita baik-baik saja. Maka di sini beliau menyebutkan di sini tidak ada disyaratkan kerelaan wanita dalam rujuk. Kemudian, bolehkah wanita yang ditalak berhias untuk suaminya? Jadi wanita yang ditalak, bolehkah dia berhias selama 3 bulan? Bolehkah dia berhias untuk suaminya? Kalau untuk orang lain nggak boleh, karena orang yang meninggal, ya, orang yang talaknya meninggal, bukan talak meninggal. Jandanya, cerai mati, kan ada orang ngomongnya apa? Cerai mati. Orang yang cerai terpisah dengan suaminya karena meninggal, maka dia selama 4 bulan dia tidak boleh apa? Berhias, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh. Ya. Ini banyak ya. Alhamdulillah sekarang masya Allah media sosial. Ada yang suaminya meninggal kemudian dia apa? Bikin status live status. Kemudian dia mengadu-ngadu di mana? Di Facebook, di TikTok. Kemudian apa? Dia bikin status WA-nya, merasa sedih mengadu. Dia harus apa? Menutup diri. Bahkan dia tidak boleh apa? Berhias. Keluar rumah tidak boleh apa? Berhias. Nah, sekarang pertanyaan, bolehkah istri yang ditalak kemudian dia berhias untuk siapa? Suaminya. Syafi'iyah, pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, dan pendapat yang masyhur darinya, ya, maka mereka berpendapat bahwa wanita yang ditalak dengan talak raj'i yang boleh rujuk tidak boleh berhias untuk suaminya, dan suami tidak boleh menikmati apapun darinya. Kenapa? Karena Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan orang yang ditalak itu sudah bukan dari apa? Suami apa? Suami istri, makanya tidak boleh menikmati siapa? Istrinya sampai si suami mengatakan kalimat apa? Rujuk. Kemudian, ya, pendapat ini disebutkan dari Atta dan beberapa ulama yang lain. Sementara itu Hanafiyah, pengikut Imam Abu Hanifah, Hanabilah pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, dan Zahiriyah adalah orang-orang yang ketika mengimani atau memakai sebuah hadis, dia memakai pada konteksnya zahir dari apa? Hadis dan ayat tersebut. Mereka disebut dengan apa? Mazhab Zahiriyah. Mereka berpendapat wanita yang ditalak dengan talak raj'i boleh berhias untuk suaminya. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat.
pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka itu ya masih disuruh dalam satu apa? Satu. Kemudian apa? Syariat tentang iddah adalah supaya suami bisa apa? Bisa rujuk. Ya. Mungkin ketika sudah ditalak, istrinya sadar, kemudian dia memperbaiki diri. Karena ada banyak suami istri-istri yang kadang ya ketika apa sudah punya anak, padahal dulunya apa cantik, ya kemudian apa dia tidak lagi peduli dengan apa penampilannya dan sebagainya, kemudian dia tersadar dan memperbaiki diri dan dia apa ingin agar suaminya kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalik, dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, dalam masa apa? Masa iddah. Kemudian apakah wanita yang ditalak dengan talak raj'i boleh disusul dengan talak lainnya dalam masa iddah? Contohnya apa? Talak nih 1 hari, besoknya ditalak lagi, besoknya ditalak lagi, sampai 3 kali. Ya. Pendapat pertama, maka talak 3 itu tetap dihitung berapa? 1. Tetapi pendapat kedua, ini adalah pendapatnya Umar bin Khattab, ketika dia melihat orang ini banyak bermain-main dengan apa? Talak. Maka dia menetapkan orang yang menetapkan 3 talak maka jatuh langsung berapa? Talak 3. Tetapi pendapat yang paling benar ya dan paling dipegang oleh para ulama di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan bahwasanya ya talak itu tetap dihitung berapa? 1. Kecuali masa iddahnya telah lewat atau dia telah rujuk, maka ketika dia masuk lagi maka talaknya berapa? 2 kali. Kemudian sedikit lagi tata cara talak. Ya. Yang pertama, rujuk dengan perkataan. Seperti saya mengatakan, kita kembali, kita rujuk atau kita mengulang apa lembaran baru lagi. Seperti itu berarti dia sudah apa? Rujuk. Yang kedua, rujuk dengan perbuatan. Para ulama berbeda pendapat mengenai terjadinya rujuk dengan perbuatan fisik yang dilakukan oleh suami. Rujuk pada wanita yang ditalaknya dengan talak raj'i dalam 4 pendapat. Pertama, rujuk terjadi dengan persetubuhan. Ya. Kemudian yang kedua, rujuk terjadi persetubuhan dan pendahuluan, maka dengan syarat ia meniatkan sebagai rujuk ini mazhab Malikiyah. Mungkin ujian mereka adalah pengumuman Nabi, sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat. Jadi yang pertama itu dia mengatakan kalau sudah persetubuhan ya sudah. Kemudian yang kedua harus dengan apa? Harus dengan niat. Ya, yang ketiga dia harus ya mengucapkan. Ya. Yang keempat ya rujuk tidak bisa dilakukan kecuali dengan ucapan. Sebagaimana talak tidak dilakukan kecuali dengan apa? Ucapan, maka rujuk juga dengan apa? Ucapan. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya di antara kaidah-kaidah tentang rujuk, mempersaksikan rujuk. Jadi ketika rujuk hendaknya kita apa? Mempersaksikan. Apalagi jika talaknya dalam kondisi dia apa? Dipersaksikan. Ya. Maka rujuknya juga diusahakan untuk apa? Secara apa? Takutnya apa? Kemarin talaknya kita sudah keluar depan rumah, ya. Kemarin rasanya ada yang ditalak di depan apa? Pas lagi apa? Live ada ya? Ditalak ada. Karena saya lihat video. Ada yang ditalak, tapi rasanya gimana? Ditalak dalam kondisi dia dalam kondisi apa? Live ditalak sama istri suami. Ya. Jadi dia lagi live, kemudian apa? Suaminya marah, kemudian bertalak. Ditalak dan live-nya masih apa? Jalan. Makanya diberhentikan. Tapi enggak, sama dia apa? Dijalankan terus. Nah, ketika kondisi seperti ini maka rujuknya juga harus apa? Harus dipersaksikan. Maksudnya apa? Orang-orang gerbek. Kemarin katanya sudah apa? Sudah talak. Atau ada orang-orang lain yang SMS istri kita dan lain sebagainya. Maka ketika kita mengumumkan apa? Rujuknya, mempersaksikan rujuknya, maka itu nanti bisa dijadikan apa? Hujjah atau ya
ada terjadi perselisihan antara suami dengan apa? Dengan istri. Contohnya apa? Si istri melihat bahwa itu sudah rujuk, si suami mengatakan bahwa itu belum apa? Belum. Suaminya mungkin karena istrinya sakit, kemudian dia apa? Membantu istrinya. Ya, masa idah. Contohnya sudah ditolak, kemudian istrinya apa? Sakit. Kemudian suaminya ini apa? Merawatnya, memperbaiki, walaupun tidak terjadi persetujuan. Si istri menganggapnya itu sebagai apa? Rujuk. Sedangkan suami mengatakan dia cuma apa? Membantu menolong apa? Ibu dari apa? Anak-anak. Baik, karena sudah jam 8, insyaallah mau istirahat dan untuk apa? Terjadi esok hari. Dan seperti biasa jika ada yang mau konsultasi atau bertanya setelah ini dipersilahkan, tetapi buat teman-teman yang ingin pulang dan beristirahat maka mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa atubu muslimin fastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sis, ayo. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling Nasir.